Ceritalah Nabi modeko boleh pagi orang kata Khadijah, engkau tidak mungkin dicelakakan oleh makhluk yang jahat. Kenapa? Engkau orang baik, engkau silaturahim, engkau suka menolong. Ditenangkan Nabi. Kok tiba ibu mungkin dia takut tu. Tu kok jadi ke situ tu lah. Kalau Nabi enggak, Khadijah enggak lah, enggak dapat takut suaminya lah. Dihibur. Lah tanang Nabi kok. Kata Khadijah, baiklah kita datang ke paman saya, Waraqah bin Naufal, dia ahli kitab. Datang. Ditanya ke Waraqah, apa yang terjadi ke suami saya? Kata Waraqah, demi Allah, yang datang ke suamimu adalah itu namus malaikat yang datang ke Musa, ke Ibrahim, ke Isa. Inilah Nabi terakhir yang kita tunggu. Engkau jadi istri Nabi. Kata Waraqah ke Khadijah, engkau jadi istri Nabi. Tapi ingat, kata Waraqah ke Nabi Muhammad tu, ke Khadijah, engkau setelah ini akan dihina, dicaci, disakiti, diusir oleh kaummu sendiri, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Andai saya masih hidup, saya orang pertama yang membelamu. Waraqah 2 bulan setelah meninggal dunia. Tu aku dulu orang tu ya ke-7 menikah je ustaz. Sampai ustaz ku hampir orang rumahnya pakai. Karena ustaz ku pewaris Nabi. Yalah. Maka buya-buya zaman dulu kan banyak-banyak orang rumahnya Pak. Ya kan? Penyangkuin baju tu nama tu. Ya. Tak perlu belanja loh. Tak perlu lagi belanja loh. Ya dah. Cuman ustaz-ustaz kini memang cie supaya dapatnya Pak. Ya dah. Tidak ada perempuan yang bisa begitu pengabdian yang tanpa batas. Itu kenapa hati Nabi pecah. Tahun itu disebut tahun duka cita, karena itu Nabi dihibur, diajak jalan-jalan. Itu maka ibu-ibu minta anggaran jalan-jalan kapak. Jangan di rumah ke di rumah jo. Baik ke Singapura bagai, kok ke Malaysia, ke Makkah, apa-apa ya dianggarkanlah jalan-jalan tu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang suka jalan-jalan kok dipuji Allah. Nanti baca surat At-Tahrim ayat yang ke-5. Salah satu wanita yang dipuji Allah, bahkan setara dengan istri-istri Nabi, perempuan yang suka jalan-jalan, Saihat namanya. Kecik ibu, aku cocok kaji ustaz ni kok. Nengko kok cocok. Ya. Nah, suka jalan lagi ibu. Maka Nabi diajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya tidak salah loh ibu. Kemana Nabi jalan diajak? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berjalan ko dari masjid ke masjid. Itu tak kabali loh ibu. Ya. Jalan-jalan ko dari masjid ke masjid. Letalo di Bapak Ibu ceramah awak sampai jam 9:01. Lah ya. Nah, jadi mulai sekarang sampai 9:01 beko awak berhenti. Ini tak panjang-panjangnya, gue 5 kulit sudah lagi semalam lah. Yang penting yang tadi itu sudah dihitung langkah kaki Bapak Ibu, satu langkahnya sama dengan setahun salat malamnya. Oke. Begini Bapak Ibu ya. Isra dan Mi'raj. Ini 2 peristiwa. Itu makanya dalam bahasa Arab pakai waw. Al-Isra wal Mi'raj. Pakai waw Bapak ya. Isra dan Mi'raj. Itu 2 kejadian, 2 peristiwa. Cuman orang awak dia pencapik, mengecek dan juga pecampaan Isra Mi'raj. Padahal dalam bahasa Arabnya pakai wa itu al-Isra wal Mi'raj. Kalau penyakit orang awak kok memotong-motong saya. Namanya Abdurrahman. Orang Arab kalau nama Abdurrahman panggilannya Abdurrahman. Tak bisa dipotong, tak boleh dipotong. Di awak namanya Man.
Ya. Abdul Latif tidak boleh dipotong, tidak boleh dipegal, lengkap dipanggil Abdul Latif. Kalau tidak salah nanti. Kalau dipanggil Latif, Allah itu. Dipanggil Rahman, Allah itu. Maka dipanggil Abdunya, Abdul Rahman, Abdul Latif. Cuma orang awak dia pencapek tadi, Abdul Latif namanya Tip. Namanya Muslim. Kerajaan tu. Tapi yang bawa ni kampung Ambo Imui. Latih jauh dah lewatinya lah. Kalau Imui hatinya lepas. Makanya itulah penyakit orang awak. Ibu kalau ya bahasa aku tidak bisa dipotong loh Ibu. Makanya Isra dan Mi'raj. Makanya pakai dan. Apa tu Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu dua kejadian yang terjadi di waktu yang sama, di malam yang sama, pelakunya sama. Isra artinya berjalan di bumi di malam hari. Ya, jadi Isra itu artinya berjalan malam di bumi. Dari kata Sara. Jadi Sara itu artinya berjalan malam di bumi. Ini kalau ada nama orang Sara, Sari, nah, itu artinya dan suku berjalan malam. Jadi kalau ada nama ibu Sarah atau Sari, itu suku berjalan malam artinya. Ya. Itu kenapa Nabi Yakub diberi gelar Israel. Anak cucunya disebut Bani Israel gitu ya. Israel itu dari kata Isra dan El. Isra itu berjalan malam, El itu Tuhan, Allah, ilah. Nabi Yakub itu pernah diperintah Allah berjalan di tengah malam. Karena dia berjalan di tengah malam atas perintah Allah, maka digelari dia Israel. Berjalan malam di bumi. Jadi Isra itu artinya Nabi melakukan perjalanan di muka bumi di malam hari. Dan ceritanya diceritakan di surat Al-Isra yang tadi dibacakan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Disabi makatunya tu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebutkan tempat rutin dari Masjid Haram sampai Masjid Aqsa. Itu definisi Isra. Jalan malam di bumi. Makanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu disebut dengan Isra. Ya. Mi'raj dari kata araj. Mi'raj itu artinya anak tangga. Jadi anak tangga yang kita pakai menaiki sesuatu itu namanya Mi'raj. Maka ada nama surat namanya Al-Ma'arij. Artinya anak tangga. Karena ta'ruju ilaihil malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat naik menuju arsy di Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat naik. Yang sehari mereka naik itu ukuran kita 50.000 tahun. Jadi Mi'raj itu artinya naik. Jadi Mi'raj itu Nabi dari Palestina naik, ya, naik sampai ke langit 1, langit 2, sampai langit 7. Setelah langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah. Turun lagi sampai lagi ke Palestina, itu namanya Mi'raj. Dan itu disebutkan di surat An-Najm mulai ayat 1 sampai 18. Apa bunyinya salah satu ayat itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad naik sampai Sidratul Muntaha, kata Allah. Di Sidratul Muntaha lah Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud yang asli. Dan di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Jannatul Ma'wa. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, di mana surga letaknya Ustaz? Di langit. Bagus di langit Ustaz, Allah sebut begitu.
Sorga itu diletakkan Allah di samping Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Itu kenapa Nabi di malam Isra Mi'raj itu dibawa ke sorga. Kalau Nabi dah sampai di samping surga tu tak akan masuk lah, rugi dah leh. Ya, Pak. Sorga itu di samping Sidratul Muntaha itu. Indah Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Itu maka Nabi bercerita, saya dibawa ke sorga di malam saya diperjalankan. Di depan pintu sorga saya lihat sebuah tulisan, kata Nabi. Apa yang dilihat Nabi tulisan di depan pintu sorga? As-sadaqah bi asyrati amsalihah. Siapa yang bersedekah dapat pahala 10 kali lipat. Tapi kalau dia menghutangi orang, ad-dainu, hutang, memberi hutang, bisa maniyah asyar, dapat untung 18 kali lipat. Itu di pintu surga tuh. Jadi kata Nabi, saya lihat ternyata pahala berhutang, memberi hutang itu jauh lebih besar daripada pahala bersedekah. Bapak Ibu kalau bersedekah dapat 10, kalau memberi hutang 18. Ustaz, kalau berhutang kan besoknya bayi, Ustaz. Iya, tapi pahalanya lebih besar pada sedekah. Kenapa begitu? Orang kalau Bapak Ibu kasih sesuatu sedekah, belum tentu dia butuh. Boleh jadi dia punya yang Bapak Ibu beri, cuma kena segan saja menolak terima. Tapi kalau dia berhutang, pasti karena dia benar-benar butuh. Maka berhutang, memberi hutang tu pahalanya lebih besar. Nah, kalau tak nyobai jadi sedekah, selesai. Memang pahala hutang tu, apa memberi hutang tu kadang pahalanya baik. Jadi Nabi itu dibawa ke surga. Karena surga itu ada di dekat Sidratul Muntaha, itu Allah sebut begitu. Nah, jadi perjalanan Nabi itu ada dua. Ada perjalanan bumi namanya Isra. Ada perjalanan atas langit sampai Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Dan itu diceritakan di dua surat yang berbeda. Isra di surat Isra, Mi'raj di surat An-Najm. Kenapa tidak di satu ayat diceritakan? Kenapa harus di dua surat diceritakan? Isra di surat Isra, Mi'raj di surat An-Najm. Baku harus di dua surat ceritanya. Karena ini dua mukjizat untuk dua penduduk. Isra, Nabi berjalan dari Makkah ke Palestina, balik lagi ke Makkah dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada manusia di masa itu mungkin sampai hari kiamat yang bisa melakukannya tanpa bantuan alat teknologi. Makanya peristiwa Isra Mi'raj dimulai dengan kalimat Subhanallah. Satu-satunya ayat yang dimulai dengan kalimat tasbih, Subhanallazi asra bi abdihi. Karena kalimat Subhanallah itu adalah kalimat ta'ajjub. Kalau kita menemukan atau melihat sesuatu yang mencengangkan, ucapannya Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba merasionalkan Isra dan Mi'raj, tak akan bisa. Kenapa? Di luar jangkauan nalar. Makanya Subhanallah. Itu makanya ketika Nabi turun di pagi hari, ketemu Abu Jahal, kata Abu Jahal, kok panjang manu engkau Muhammad? Diceritakan Nabi lah perjalanan beliau dari Makkah ke Palestina sampai ke langit turun balik. Kecil Abu Jahal dalam hati, kesempatan Nabi mempermalukannya. Muhammad, mau tak saya panggilkan manusia lalu engkau ceritakan yang tadi malam tu? Mau, kata Nabi. Dipanggil semua orang oleh Abu Jahal, semua dipanggil, datang. Muhammad ceritakanlah. Betul Bapak Ibu, ketika Nabi menceritakan apa yang beliau alami di malam itu, semua mengatakan Nabi gila. Semua gila-gila Allah. Kami ke Palestina saja, kecil orang Arab, itu jokudo sebulan. Balik ke Makkah sebulan balik. Karena dari Makkah ke Madinah saja itu 10 hari. Makanya Nabi hijrah berangkat 30 Safar sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Palestina lebih jauh lagi. Makanya kata orang Arab, oh yote yang kumah.
Saya capek tu, saya jauh tu, semalam saya sudah. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Isra ayat 60, apa kata Allah? Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Apa yang kau alami di peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kata Allah, menjadi ujian keimanan bagi manusia. Di masa itu Pak, yang sudah beriman pun jadi murtad. Makanya waktu kalau ada orang bertanya, yo lai batu Isra Mi'raj itu. Lah dari dulu orang-orang Arab cetul itu. Bahkan banyak yang murtad di masa itu. Memang ini bukan wilayah akal, enggak. Ini wilayah iman. Itu kenapa Abu Bakar orang terakhir ditanya oleh Abu Jahal. Abu Bakar, kau satu orang tak ada dipercaya oleh Allah. Kini engkau mau tanya, percaya tak engkau cerita Muhammad tadi itu? Dia berjalan dari Makkah ke Palestina, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, turun lagi dalam waktu sebentar itu. Engkau percaya? Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bicara, lebih dari itu saya percaya. Itulah kenapa dia disebut As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar tidak pakai ini? Dia pakai ini. Memang Allah sebut Isra dan Mi'raj itu fitnatan linnas, ujian keimanan bagi manusia. Karena peristiwa besar. Nah, itu rahasianya kenapa Isra diceritakan di surat Isra. Karena Isra ini ujian mukjizat bagi penduduk bumi. Sementara Mi'raj diceritakan di surat An-Najm. An-Najm itu bintang, benda langit. Karena Mi'raj, Nabi naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha bertemu Allah. Malaikat Jibril pun pemimpinnya para malaikat tidak mampu melakukan perjalanan seperti itu. Maka seluruh penduduk langit itu tidak akan mampu berjalan seperti Nabi Mi'raj. Karena itu Mi'raj itu menjadi mukjizat bagi penduduk langit. Kalau Isra mukjizat bagi penduduk bumi, kalau Mi'raj mukjizat bagi penduduk langit. Makanya Jibril terhenti pada Sidratul Muntaha. Jibril tidak bisa menghadap Allah langsung, maka Nabi Muhammad sendirian menghadap Allah. Nah, Jibril tunggu di Sidratul Muntaha. Tak bisa Jibril naik ke atas, kalau naik terbakar dia nanti. Malaikat pun tak mampu melakukan Mi'raj. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melakukan perjalanan seperti itu, bertemu dengan Allah. Memang bertemu Allah, memang berdialog langsung. Itu kenapa ceritanya, kenapa Nabi Muhammad turun di langit 1 ketemu Nabi Adam, di langit 2 ketemu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Di langit ketiga itu ada ya Nabi Nabi Adam, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Idris, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Ya, di langit ke-7 itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi bertemu Ibrahim di langit ke-7. Itu makanya Nabi Ibrahim berpesan, tolong pesan kepada umatmu di sorga itu apa, lahannya luas, lembahnya subur, suruh umatmu banyak menanam di sana. Apa tanamannya, kata Nabi Ibrahim kasih tahu. Apa tanamannya yang diajarkan Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad? Suruh umatmu memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Itu satu pohon di surga. Ketika Nabi turun dari atas, dari Sidratul Muntaha, dari Aras ketemu Allah itu, lewat Nabi Ibrahim, maka tidak ada yang bertanya. Ibrahim tidak bertanya. Tapi ketemu Nabi Musa bertanya, apa yang kau dapatkan? Dicegat Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, perintah salat berapa? 50. Naik ke atas, naik balik, minta kurang. Bahkan betul tak kurang. Umat Ambo pernah segitu 50 kali, tidak tahu umat Ambo kadang-kadang. Umat engkau ketik-ketik, pamale, palalo, tak kata lo. Ya Pak. Nabi itu tidak mikir awak apa. Kalau nak pikir awak apa, yang turun saya naik. Ada pek engkau Muhammad salat barang 50 kali. Naik katanya balik ke Nabi Musa.
Dia lah panik malam hari pada turun selai kau betul ke Nabi lu pergi buat. Kau andai betul ke Nabi yang datang malam hari mana turun selai je. Ya, 50 Pak Ibu. Bayangkan Pak kau 50 waktu 24 jam sekali setengah jam azan. Sekali 30 minit azan. Ibu berjalan pulang ke rumah lah ego lutut sakit, ya, pinggang sakit. Tiba di rumah kamu kena azan orang balik. Lari lu ke masjid ego balik. Dan kalau sudah pulang tiba di rumah kamu kena azan lu balik. Ya enggak. Kalau sudahnya tiba di masjid kena azan kena berang ni azan panjang zang mana itu Ibu. Sedangkan lima kali azan ya Ibu. Orang berangnya pakai. Bayangkan kok 50 kali azan kecuali mungkin toa tu campak orang itu. Kenapa? Sedangkan 5 kali azan dapat lagi suruh pakai tek setoa ke orang. Lebih 50 kali azan Pak. Kecuali pakak negari tu Pak. Ya tu. Kamu yakin toa campak orang itu? Kenapa? Nabi dia mikir awak. Nah, begini Pak Ibu. Bakal Nabi Musa suruh naik balik. Sebenarnya Bapak Ibu, yang dipersoalkan Nabi Musa itu bukan salatnya, enggak. Kenapa Nabi Musa minta naik balik? Nabi Musa ingin mendengar cerita pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah yang dia gagal dulu mendapatkan itu di Bukit Tursina. Nabi Musa pernah berhadapan dengan Allah. Dia ingin bertemu Allah, melihat Allah di Bukit Tursina. Baca di surat Al-A'raf 142 sampai 143 nanti. Nabi Musa ingin berhadapan melihat Allah. Ya Allah, arini anzur ilaika. Ya Allah, tolong saya ingin melihat engkau. Apa kata Allah, lantarani, engkau tidak akan mampu melihat saya. Kalau kau ingin melihat saya, unzur ilal jabal. Tuh, tengok bukit tu. Ketika Allah bertajali, falamma tajalla, ketika Nabi bertajali di bukit tu, kharra sa'ika. Bukitnya meledak, Nabi Musa terpental, pingsan. 40 hari Nabi Musa bermunajat, ingin bertemu dengan Allah, gagal pertemuan itu. Karena Nabi Musa pingsan. Nabi Muhammad langsung berhadapan dengan Allah. Itu yang tak didapatkan Nabi Musa dulu. Itu kenapa Nabi Musa naik engkau balik, bertamu balik. Bekuang pedang kalau cerita tu balik. Nabi Musa ingin mendengar cerita seperti apa pertemuan dengan Allah. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya yang bisa bertemu Allah. Nabi Musa gagal. Maka Nabi Musa itu terpental, pingsan. Makanya Nabi Musa menyuruh naik katil meminta kurang salat itu modus Musa saja. Yang diinginkan Musa, dia ingin bertanya bagaimana pertemuan engkau dengan Tuhan. Apa saja yang kau bicarakan? Bagaimana enaknya bertemu dengan Tuhan? Yang saya dulu tidak mendapatkan itu di Bukit Tursina. Padahal saya sudah 40 malam bermunajat. Nabi Muhammad hanya setengah malam, saya 40 malam. Tidak bisa. Nah, itu makanya Bapak Ibu, Nabi itu, ya, di Mi'raj itu mukjizat bagi penduduk langit. Nah, begini Bapak Ibu. Kenapa Nabi diperjalankan oleh Allah? Paling tidak ada 3 tujuan. 1 tujuan hiburan. 2 tujuan kata Allah linuriyahu min ayatina, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Nah, makanya di surat An-Najm dalam konteks Mi'raj juga sama. Di ayat 18-nya laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Ketika Nabi diajak berjalan ke langit, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ketika berjalan di bumi, linuriyahu min ayatina, sama. Maka Isra dan Mi'raj itu tujuannya yang kedua melihatkan tanda kebesaran Allah, baik yang di bumi maupun yang di langit. Yang ketiga, itu yang populer, menjemput menerima perintah salat. Kalau awak bincang nanti kau buat jam 2 balik sudah hanya begitu. Nah, awak bincang yang pertama saja. Kalau yang kedua yang ketiga kau besok kau ada waktu awak sambung. Kalau tidak kau ada rekamannya besok aku kirim kepada Dadang rekamannya.
Yang kedua dan ketiga kau mau sampai di tempat lain besok. Tapi di malam kini kau tujuan satu saja dulu, tujuan hiburan. Pertanyaannya, bakal Nabi diajak jalan-jalan tadi karena Nabi perlu hiburan. Karena ketika Nabi diajak jalan-jalan itu kata Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi angkada zahrak. Nabi Muhammad berada dalam situasi yang sesak, dada beliau sesak. Kenapa? Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi tahun ke-10 kerasulan. Jadi Isra dan Mi'raj ini terjadi tahun 10 kerasulan. Nah, apa yang terjadi di tahun 10 kerasulan itu? Bapak Ibu, Nabi 10 tahun berdakwah, itu pengikut beliau kurang lebih 100 orang saja. Itulah yang hijrah ke Habasyah. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi dan keluarganya dibaikot, diisolasi oleh penduduk Makkah. Tak boleh jual beli, tak boleh transaksi, tak boleh akad nikah, tak boleh, diisolasi. Sampai Nabi dan keluarganya memakan tulang-tulang onta, karena tak ada orang yang mau menjual barang-barangnya ke kita. Aduh pun awak piti, orang tak mau menjual barangnya loh. Diisolasi. Basuh kampung ambu di pancian 3 tahun ambu tuan. Sabana marasai Nabi dan keluarganya 3 tahun masa pembaikotan. Setelah pembaikotan berakhir, tahun ke-10 itu meninggal paman beliau Abu Talib. Itu paman yang sejak kecil merawat membesarkan kita. Meninggalnya tidak beriman. Yang membuat Nabi sedih itu tak bau beliau mengucapkan la ilaha illallah. Sedih hati Nabi itu. Ya, bukan matinya, karena tak beriman itu. Padahal membela Nabi dari kecil. Tak mau beriman. Beberapa hari, beberapa minggu setelah Abu Talib meninggal pula Khadijah. Istri tempat curhat, istri tempat mengadu, istri tampik kalau ada persoalan tenang langsung ketemu Khadijah. Khadijah itu ibu Masya Allah, banyak masalah Nabi di luar rumah, asal sobu jauh Khadijah hilang masalah Nabi itu ibu. Itu hebat Khadijah. Beda je ibu-ibu. Ibu-ibu ada masalah apa di luar, pulang banyak masalah. Karena istri itu kata Allah, litaskunu ilaiha. Untuk apa kamu menikahi perempuan? Supaya engkau mendapatkan ketenangan bila bersamanya. Allah sebut begitu ya. Bila engkau bersamanya, engkau mendapatkan ketenangan. Jadi kalau ada apa-apa pulang pergi mandi saja itu duduk di lapaunya deh. Itu ibu tidak menjadi sakinah bagi dia itu. Itu. Khadijah itu Masya Allah. Itu kenapa tahun matinya Khadijah disebut Amul Huzni, tahun duka cita Nabi. Nabi itu ibu, anak beliau 6 dengan Khadijah, 5 mati sebelum beliau. Abdullah wafat sebelum beliau, Qasim mati sebelum beliau, Zainab mati sebelum beliau, Ummu Kalsum mati sebelum beliau, Ruqayyah mati sebelum beliau. Hanya Fatimah yang mati setelah Nabi. 5 mati sebelum Nabi, dan Nabi yang menguburkan mereka. Tapi Nabi tidak bersedih. Tidak ada catatan sejarah Nabi bersedih. Nabi setelah Khadijah wafat menikah dengan beberapa orang perempuan. Istri beliau ada juga yang mati sebelum Nabi, namanya Zainab binti Khuzaimah, meninggal sebelum Nabi itu. Tapi tidak ada Nabi berduka. Satu-satunya yang Nabi berduka ketika Khadijah mati. Maka tahun matinya Khadijah disebut tahun duka cita. Amul Huzni namanya. Pecah hati Nabi. Yusabana sedih Nabi. Padahal Bapak Ibu, Khadijah itu mati usia 65 tahun. Nabi ditinggal Khadijah usia 50 tahun. Karena jarak Khadijah dengan Nabi itu 15 tahun lebih tua Khadijah. Nabi usia 50 ditinggal Khadijah.
Ambo tanya ibu-ibu, aja ibu mau tanya kok apa salah jawab ni beku. Kalau ada apa-apa mati istrinya umur 65, apa kok tinggal umur 50? Menurut ibu, apa kok sedih atau senyum? Kan, ambo lah bodohnya jawaban ibu cuma pasti senyum, senyum. Itu makanya apa-apa kok mati orang rumahnya menangis mau dekuat. Nah kan, mencari bidikan baru. Siapa ganti itu maka apa-apa kok tidak diagi iddah, tidak ada masa penantian apa. Mati istrinya malam ini, besok pagi dia boleh menikah. Iya, karena memang begitu apa-apa tuh kalau mati orang rumah itu malang dan paling mucu. Itu bahasa kampung apa? Malang dan paling muju nama tu. Kata. Tapi tidak berlaku dengan Nabi begitu ya? Tidak. Tidak pernah Nabi itu hatinya pecah seperti Khadijah mati. Bahkan ketika beliau sudah menikah dengan perempuan lain, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Safiyah, itu cantik-cantik, muda-muda. Tapi Khadijah selalu disebut oleh Nabi. Diceritakan kepada mereka Khadijah. Bayangkan dulu Pak, istri yang sudah mati diceritakan kehebatan-kehebatannya ke istri yang baru. Maka Aisyah pernah protes, ya Rasulullah, kalau engkau punya apa kambing, lalu ada rumput yang hijau, ya tak? Ada rumput yang kering, engkau kemana membawa kambingnya? Kata Nabi, kita tentu ke rumput yang hijau. Kata Aisyah, kan Allah sudah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Kenapa disebut juga itu yang sudah kering itu? Kata Nabi, Aisyah, tidak ada satupun wanita di muka bumi yang bisa menggantikan Khadijah di hati saya, tidak juga engkau. Tidak ada wanita yang bisa menggantikan dia di hati saya, tidak juga engkau. Bahkan diceritakan setiap Nabi memasak, anak beliau memasak Fatimah, apa kata Nabi kepada anak beliau? Antarkan makanan ini ke teman-teman ibumu. Begitu cintanya Nabi ke Khadijah. Padahal Khadijah matinya tuh usia 65. Ya, Khadijah tuh matinya usia 65. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, Nabi bersedih. Kenapa? Bukan soal cantik. Kalau cantik sudah habis. 65 itu apa cantik apa lagi 65? Udah ibu-ibu. Dulu kan umur ABG. Tiok wanta apa kacau situ. Mereka jadi kacau atau tagak macam itu. Kalau kini ibu kan lama dia bercamin. Ada kericadi camin tu lagi tak ada kericadi lagi. Entah. Awak yang limpo, boleh bantu lah itu. Tapi kenapa Khadijah begitu membekas di hati Nabi? Bukan soal fisiknya, pengabdian yang tanpa batas. Itu yang membuat Khadijah itu yang tak bisa Nabi lupakan. Pengabdiannya. Ibu bacalah sejarah tentang Khadijah itu, Masya Allah. Memang wajar sebelum Khadijah wafat, ketika dia sudah sakit-sakitan setelah pembekotan setelah Nabi dibekot itu, Khadijah itu sudah mulai sakit-sakit. Nah, datang Jibril ke Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, sampaikan salam Tuhan kepada Khadijah. Satu-satunya wanita yang mendapat salam langsung dari Allah itu Khadijah. Sampaikan salam Tuhan kepada Khadijah, sampaikan salam saya kepada Khadijah. Kabarkan kepadanya surganya sudah siap min qasab, dari permata hitam. La sakhba fiha wala nasaba. Dia tidak akan capek dan tidak akan lelah lagi. Bahasa Nabi, bahasa hadis itu, kata Jibril, dia tidak akan capek dan lelah lagi. Apa makna hadis itu Ibu? Khadijah sejak mulai menikah dengan Nabi sampai mati, yang ada hanya lelah dan capek. Itu hebat Khadijah itu Ibu. Sejak menikah dengan Nabi, yang ada hanya lelah dan capek. Tidak ada senang.
Bacalah sejarahnya Ibu ya. Nabi itu Khadijah sebelum menikah dengan Nabi paling kaya di kota Makkah, sama anak kaya. Bahkan Nabi pun anak buahnya. Setelah menikah dengan Nabi habis. Ada orang miskin, kata Nabi, bantu, ambil harta Khadijah. Ada budak-budak mau merdekakan, ambil, merdekakan dengan harta Khadijah. Semua dengan harta Khadijah. Ketika Khadijah mati diceritakan Ibu, hanya ada beberapa potong roti saja di rumahnya. Tidak ada lagi. Tapi Khadijah senyum puas ketika mati itu. Bahagia. Ibu sebelum menikah jawab kok kayu piti banyak, rumah rancak, oto rancak, kadai padek. Lama nikah jawab kok satande-tandenya sadonya. Ibu menyasar tak? Lata langsung berbaca lena. Pasti ibu menyasar. Khadijah enggak. Puas. Ambil, habis. Khadijah itu Ibu, puncaknya ketika Nabi itu bertahanus di Gua Hira. Jadi menjelang usia 40 itu, Nabi itu setahun diceritakan bamanong-manong di Jabal Nur di bukit di Gua Hira. Manong-manong berfikir baca umat mereka. Seminggu pulang ambil makanan, ambil baju, ganti baju, bawa lagi ke puncak bukit. Setahun tu Pak. Khadijah anak 6 urus surang, belanja cari surang. Nabi tidak ada kasih belanja, tidak ada kasih nafkah. Pai manong-manong di bukit itu. Setahun lama dah. Pulang Nabi, Khadijah sambut dengan senyum tulus. Ibu kalau ada apa cerita suami ibu, setahunnya manong-manong tidak bagi belanja ke ibu. Ambo yakin berbungkui baju apa, kau jual soy itu campak saya. Apa yang mana ada? Pulang-pulang je lah. Ya. Kau untung lepas do pensiun ke apa? Kau do pensiun dah balah keadaan. Karena ibu-ibu kau cutu apa? Kau kata kau le gagah, piti banyak, ya kan? Tunjangan banyak tu. Nyaben tu pak, nyusambui tu. Kiwi lah pensiun tu dah itu. Apalagi kau tak ada orang kaya diaruk lagi. Dah batal duit dia kau lagi. Duit kau bakal dicarikan dia batal lu. Dah pulang saja cari dia tu mah. Kalau dia dah batal lu tutup situ tu kandang lagi pulang lah dak lah itu. Oh Khadijah dak ibu. Pulang Nabi disambut. Ndak pulang Nabi. Misalnya hari Selasa kau Nabi pulang. Ternyata dak pulang Nabi lah seminggu tu. Khadijah berjalan kaki ke puncak bukit itu. Rumah Khadijah di samping Masjid Haram, kini tak ada lebih ya, di luasan masuk. Dulu di samping Masjid Haram tu. Maka Khadijah berjalan bapak ibu sampai ke Makkah, bara tingginya Gua Hira tu. Dari Ka'bah. Usia Khadijah 56 tahun ketika itu. Berjalan ke puncak bukit pemantan makanan ke Nabi itu. Kalau Nabi tidak pulang. Ibu kok ada suami ibu ondong-ondong di puncak bukit lah seminggu. Tu dah turun-turun je lah. Lebu antar makanan kat bukit tau. Oh mati lah puncak bukit lah kena dantan dia makanan dah. Itu Khadijah tu masya-Allah. Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Iqra dikuncang-kuncang Nabi di tengah malam dalam gua kalam. Cualah kata kuik tu dia. Habis terima waktu Iqra bismi rabbikal bab, Nabi pontang pancing turun lari tengah malam pun jam 2 tokok pintu. Khadijah buka pintu, dibuka pintu. Kata Nabi zammiluni, selimuti aku. Diselimuti. Ndak bertanya-tanya, diselimuti. Dibiar Nabi lalu. Kau timbul ibu-ibu tu bama. Dah tahu. Itulah kalau malam jo ada cewek. Aku apa dia kata jadi tak boleh kau je bunda. Oh Khadijah ndak ibu baselimuti, ndak ada bertanya-tanya, selimut. Lalu Nabi lah tanang Nabi besok baru ditanya. Apa yang terjadi semalam? Ceritalah Nabi modeko di kota. Boleh pagi-pagi orang kata Khadijah, engkau ndak mungkin dicelakakan oleh makhluk yang jahat. Kenapa? Engkau orang baik. Engkau silaturahim. Engkau suka menolong, ditenangkan Nabi. Kok timbul ibu-ibu mungkin dia takut tu. Tu kok jadi ke situ tu lah.
Kalau Nabi enggak, Khadijah enggak lah, enggak dapat takut suaminya loh. Dihibur. Lah tanang Nabi ko, kata Khadijah, baiklah kita datang ke paman saya, Waraqah bin Naufal, dia ahli kitab. Datang. Ditanya ke Waraqah, apa yang terjadi ke suami saya? Kata Waraqah, demi Allah, yang datang ke suamimu adalah itu namus malaikat yang datang ke Musa, ke Ibrahim, ke Isa. Inilah Nabi terakhir yang kita tunggu. Engkau jadi istri Nabi. Kata Waraqah ke Khadijah, engkau jadi istri Nabi. Tapi ingat, kata Waraqah ke Nabi Muhammad tu, ke Khadijah, engkau setelah ini akan dihina, dicaci, disakiti, diusir oleh kaummu sendiri, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Andai saya masih hidup, saya orang pertama yang membelamu. Waraqah 2 bulan setelah meninggal dunia. Dan Nabi pulang bersama Khadijah. Begitu pulang, Nabi letih, minta diselimuti balik. Diselimuti. Begitu Nabi diselimuti, tak kaluk latih bantu Nabi, tak kaluk Nabi dulu. Nah, dipandanglah Nabi oleh Khadijah, dipandang dalam-dalam wajah Nabi dulu. Maka tabi'i mata Khadijah, bercucuran air matanya. Bakok Khadijah menangis satu, tangis bahagia. Jadi istri Nabi. Ibu bahagia tak jadi istri Nabi? Oh iyalah. Masuk surga tanpa hisab. Enggak? Ya. Ya. Tu aku dulu orang tu ya ketujuh menikah je ustaz. Sampai ustaz ku ambil rumahnya pakai. Enggak, karena ustaz ku pewaris Nabi. Yalah. Maka buya-buya zaman dulu kan banyak-banyak orang rumahnya kan, ya kan, penyangkuin baju nama tu, ya kan, tak perlu belanja loh, tak perlu lagi belanja loh, ya kan, cuman ustaz-ustaz kini memang cie supaya dapatnya pak, ya kan, dulu murah-murah tu, ya, pewaris Nabi tu, bahagia kena isi Nabi, masuk surga tanpa hisab, tapi air mata berikutnya. Terbayang kata pamannya, dia akan dihina, dicaci, disiksa dan diusir. Maka Khadijah tidak bisa membayangkan penderitaan suaminya nanti. Maka bercucuran air matanya. Itu maka ibu-ibu, kalau ingin ibu-ibu sayang kapak, cari bantu apa ketika lalu. Ibu buru bantunya ibu. Iya. Perhatian bantu apa tu ketika lalu ibu. Jadi ibu lalu dulu. Pada apa kau lalu lo? Tu cari bantu ibu mana buru ibu tangamu. Itu bantunya buru. Tu ibu tu di ibu tu mah dek marasai memikir ibu. Makanya ibu ku acuh mencari bantu apa lalu dak talu ibu melawan mereka tu. Ibu mencarinya. Itu. Tu makanya dia dulu so lalu cari tak bantu apa sekali-sekali. Itu. Itu Khadijah itu tu. Maka apapun yang diminta Nabi, tidak pernah Khadijah mengatakan tidak. Tidak pernah. Dan tidak satu detik pun Nabi dibiarkan menderita oleh Khadijah. Ketika di boikot tu apa ibu? Khadijah boleh tidak ikut di boikot karena Khadijah bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Khadijah bisa lepas, tapi dia ikut di boikot bersama Nabi, mendampingi pemboikotan 3 tahun. Sampai dia harus memakan tulang-tulang onta yang ditumbuk itu. Tidak ada perempuan yang bisa begitu pengabdian yang tanpa batas. Itu kenapa hati Nabi pecah. Tahun itu disebut tahun duka cita, karena itu Nabi dihibur, diajak jalan-jalan. Jadi jalan-jalan kok perlu tuh. Itu maka ibu-ibu minta anggaran jalan-jalan kapak. Jangan rumah ka di rumah jo. Baik ke Singapura bagai kok ke Malaysia, ke Makkah, apa-apa ya dianggarkanlah jalan-jalan tu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang suka jalan-jalan kok dipuji Allah. Nanti baca surat At-Tahrim ayat yang ke-5. Salah satu wanita yang dipuji Allah, bahkan setara dengan istri-istri Nabi, perempuan yang suka jalan-jalan, Saihat namanya. Kecil ibu, aku cocok haji ustaz ni kau.
Nengko kok cocok. Ya. Nah, suka jalan ke ibu. Maka Nabi diajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya tidak salah loh ibu. Kemana Nabi jalan diajak? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berjalan ko dari masjid ke masjid. Itu tak kabali loh ibu. Ya. Jalan-jalan ko dari masjid ke masjid. Jadi kalau ada ibu-ibu minta jalan-jalan supaya bawa ke masjid, misalkan Al-Hakim, tu minta jalan-jalan cik lain, bawa ke masjid, bisa di mana? Dari masjid. Bawa kok dia begini dulu. Nabi kok diajak berjalan dari masjid ke masjid. Karena masjid itu salah satu fungsinya menghadirkan ketenangan hati. Baca nanti surat Ibrahim ayat 37. Kata Allah, Ibrahim ketika meninggalkan anaknya di samping masjid, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di samping Masjid Al-Haram. Kata meninggalkan itu digunakan kata askantu. Dari kata askantu itu ada kata sakinah. Bapak ibu kalau galau kacau, datangilah masjid, mendekatlah ke masjid, ketenangan datang. Itu begini, ibu bapak buka pintu masjid, apa doanya? Allah maftahli abwaba rahmatika. Dulu ashabul kahfi diburu, dikejar, hendak dibunuh, lari masuk ke gua, apa doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmah. Sama doa masuk masjid ya. Ibu doa masuk masjid minta rahmat. Ashabul kahfi masuk gua minta rahmat. Apa yang terjadi pada ashabul kahfi? Ketenangan hati. Hingga mereka tidur selama 300 tahun. Makanya didatangkan kantuk kepada mereka. Makanya Bapak Ibu masuk masjid kok baca doa, ya Allah maftahli abwaaba rahmatika. Itu makanya begitu duduk di masjid kok langsung barik mata. Itu kok ada orang lalu mendengar ceramah itu tanda dapat rahmat dari Allah. Nah, kan doanya rahmat tadi. Ashabul kahfi dapat rahmat, apa yang terjadi? Tidur 300 tahun. Ibu-ibu masuk masjid dapat rahmat, minta rahmat kan? Apa tanda dapat rahmat? Sepanjang baca ramahnya lalu ibu tadi. Itu dah dapat rahmat namanya tak? Tu makanya aku baca ramah tu lalu jamaah apa? Alhamdulillah, tanda jamaah aku dijawab doa tadi tu. Ibu kalau lalu di masjid tu tanda hati tanah. Kalau nak tanah tak bisa lalu lepas saya lah kamu. Ada orang di rumah payah lalu rumah lah pakai sepember, mati lampu, lebih AC, tak melalu. Payah mendengar ceramah menyanda, saya kata enggak, anu ke tembok, bisa lalu. Kalau nak tanang hati tak bisa lalu. Ya, mik sekancang ko nyo lalu menyanda. Itu tak satu orang lalu pak, kecuali orang-orang pilihan. Jadi lalu ceramah, mendengar ceramah itu manusia pilihan yang sudah ditenangkan Allah hati. Dia besok kau ada pengajian di masjid, aku tiba lah. Minimal pelalu sewa kemari. Kalau ceramah kan agak susah mana ni lepas. Ada apa ya, ada duit, ada YouTube. Enggak lah. Nah, itu rahasianya Nabi diajak jalan-jalan supaya tenang beliau. Itu makanya alam nasrah laka sadra. Muhammad, dadamu akan kami lapangkan. Kalau pulang jalan-jalan itu lapang dada. Dilapangkan dada. Ya. Itu makanya Nabi itu ibu sebelum diajak jalan-jalan itu dibalah dado dulu. Dibukalah dado Nabi. Dicampaan kantong hitam, kantong setan tu buang. Itu maka Nabi tu tak ada marah lebih pun, tak ada sakit hati, tak ada dendam. Kalau kantong setan Nabi ku lah diangkit.
Kalau apa-apa suami ibu acuk menyerengin dah. Dek kantong setan ni masih ada tu. Jadi kalau suami ibu acuk berang-berang di rumah, ibu jangan kecewa. Kok kantong setan ni masih gadang. Ya diangkit, dah bila diangkit kantong setan ala katu saudanya. Tu maka nasrah dada Nabi itu lapang selalu. Alam nasrah laka sadra. Dilapangkan dada Nabi. Itu beda Nabi dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah tolong lapangkan dada saya. Nabi Muhammad tak minta-minta, kami lapangkan dadamu. Dengan peristiwa Isra Mi'raj itu dada Nabi menjadi lapang. Makanya masjid, disitulah kelapangan jiwa. Yang jauh dari masjid akan sempit hidup. Percayalah ibu kamu. Ya. Makanya pintu masjid kau jadi kunci-kunci Pak Pengurus. Kau ada apa-apa bercakap di orang rumah lalu di masjid tu. Nabi tu kan lalu di masjid, Pak. Tu kau berjalannya minal masjid ilal masjid kan. Kan Nabi malam tu berjalan dari masjid kan. Bakok dari Masjid Haram Nabi berjalan, malam itu Nabi tidur dalam masjid. Makanya kok kacau pangana ketika duduk di masjid, golek di masjid. Kadang-kadang ada orang heran Pak dilarang tidur dalam masjid dan sebagainya. Biasalah lalu di masjid itu kok dapat ya. Kok ada yang bermasalah lalu misalnya apa bercakap ibu ikan, lalu sih. Kok ada apa-apa golek-golek di masjid ada seorang bercakap di rumah itu. Mesti tahu. Allah tandang pulang deh. Itu ada Pak Ibu ya. Nah itu baru satu tujuan ya, tujuan jalan-jalan menghibur Nabi. Nah tujuan kedua, tujuan ketiga itu kalau kita bincang lama, panjang cerita ya. Nah, tapi beginilah, ambo tulis sebenarnya berdasarkan sumber-sumber yang kuat. Bukunya sudah ada, saya tulis. Nanti saya tinggalkan satu buku ke Pak Dadang. Yang mau mengkopi-kopilah, yang mau baca di sini bacalah. Begitu. Nah itulah dulu Bu, selewet kuah. Ya, kue tadi ya siap Bu. Lah, kue siap pagi deh. Ya, mana-mana dah lama makan kue kan deh. Itulah dosa lah bertanya oleh Bu. Ya, nah. Kan ada pertanyaan Ibu nak? Alhamdulillah lah ada. Begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.